Tiadatara. Sekarang saya akan mencari ikan dengan teknik kalawai bersama warga yang ada di sini. Ada ikan sawah. Wah, ini besar sekali. Hampir setangan saya, kakak. Cantik sekali. Leatherbird of Paradise atau cendrawasih kuning. Raja Ampat, kepingan surga yang jatuh ke bumi. Mungkin itulah bahasa yang tepat untuk mewakili anugerah alam pada gugusan pulau di timur Indonesia ini. Tidak hanya pesona alamnya saja, terletak tepat di jantung pusat segitiga karang dunia, tempat ini dihuni oleh lebih dari 600 spesies karang dan 75% biota laut. Hari ini saya sedang menuju ke salah satu gugusan Kepulauan Raja Ampat. Saya akan menyapa Desa Wisata Arborek. Setelah kurang lebih 6 jam terbang dari Jakarta ke Sorong, perjalanan saya lanjutkan 2 jam menuju Waisai, ibu kota Kabupaten Raja Ampat, dan 2 jam dengan speedboat untuk sampai ke Pulau Arborek. Di Papua Barat dengan keindahan tiada tara. Dan dari sinilah saya akan memulai petualangan saya untuk menikmati pesona alam dan juga keindahan yang tiada tara. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sebelum dihuni, pulau seluas kurang lebih 7 hektar ini dipenuhi dengan semak berduri. Dari situlah asal-usul nama pulau ini diambil. Salah satu kearifan warga di sini adalah memanfaatkan hasil alam sekaligus menjaga keberlangsungannya. Mereka diatur oleh hukum adat yang diwariskan secara turun-temurun. Sekarang saya akan mencari ikan dengan teknik kalawai bersama warga yang ada di sini. Dan memang lokasinya agak sedikit jauh dari pemukiman supaya dapat menjaga ekosistem ikan dan juga tempat hidupnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Bukan hanya aturan adat Sasi, cara masyarakat Arborek menjaga laut dan isinya tergambar dari alat yang digunakan saat berburu ikan. Salah satunya kalawai. Sebelah mana, kakak? Belum dapat? Belum. Jadi kita memang mencari ikannya itu saat airnya surut supaya lebih mudah nanti menombaknya. Dan ini nih pakai kalawai kita nombaknya. Dia bentuknya seperti trisula. Ada yang runcing-runcing di depan sini. Ntar tinggal ditombak aja. Kalawai berasal dari bahasa Maluku yang berarti menikam di air. Kalawai mempunyai fungsi yang berbeda dengan tombak. Tombak biasanya digunakan masyarakat daratan atau pegunungan untuk berburu di hutan. Sedangkan kalawai digunakan oleh para nelayan tradisional untuk mencari ikan, gurita, teripang, dan hasil laut lainnya. Oh, ini kami ada shopping. Ini. Nemu satu. Nyarinya memang sedikit sulit karena dia ngumpet-ngumpet dan harus jeli ya kakak. Iya kakak, betul. Akhirnya nemu satu juga ini. Jadi ini ikan apa ini kakak? Ikan inamtor. Inamtor? Iya. Inamtor. Oh, jadi pas sekali ya dia ngumpet di karang-karang dekat sini. Iya. Karena sebenarnya dia itu sering main di sana. Iya, di karang. Di karang sana ya. Mata saya harus jeli melihat pergerakan ikan. Kakak lihat ini. Ini berwarna ikan bukan itu?
dapat. Betul kan ikan? Jadi ini ternyata ikan inamtor tapi di permukaan yang lebih dangkal, makanya warnanya berbeda. Tidak mudah ya memang mencari ikan dengan kalawai ini, harus lebih jeli sekali. Nah, untungnya ikan-ikannya berwarna dan airnya juga jernih, jadi kita bisa melihat dari situ. Mata kalawai yang tajam dan bercabang mampu mencengkram ikan supaya tidak kabur. Dengan kalawai, kita bisa mencari ikan berukuran sedang hingga besar. Lumayan ya hasil kalawai kita sudah bertiga ini. Lumayan. Sia-sia. Abis ini enaknya diapain ini kakak? Oh, ini enaknya dibakar ini. Bakar? Iya. Kita olah enak ini ya. Oke kak, sudah? Sudah. Sudah lelah? Lelah sekali. Abis ini kita mau mengolah ikan-ikan hasil kalawai kita. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ikan hasil tangkapan saya tadi mau dibakar. Tapi supaya lebih sempurna ini makanya saya mau pakai ikui. Nah ini dia, saya lagi bikin dulu ikuinya. Lezatnya ikan hasil tangkapan sendiri semakin lengkap rasanya setelah dipadukan dengan ikui, yaitu sagu yang dicampur dengan daging biak kodok. Cara olahnya cukup sederhana. Sagu kering dipadatkan di dalam cangkang kerang lalu dibakar. Banyak memang aktivitas masyarakat yang dilakukan di pinggir pantai seperti ini. Rasanya yang asin dan gurih bercampur dengan segarnya daging ikan. Pertama kalinya nih saya mencoba ikan yang manis dan juga segar fresh dari laut. Apalagi dipadukan dengan ini, ikui, yang rasanya juga gurih, sulit sekali untuk diungkapkan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Satu lagi pesona bawah laut Desa Wisata Arborek yang wajib dijelajahi. Lokasinya tidak jauh dari pusat desa, berada tepat di bawah jeti atau dermaga desa. Inilah salah satu spot favorit pengunjung ketika datang ke Arborek. Namanya itu jeti, artinya dermaga. Dan uniknya di sini tuh ikan-ikannya ramah sama manusia karena memang udah biasa didatangi pengunjung. Di sana kan? Iya. Ya udah, kalau gitu kita masuk ke sana ya. Kalau berenang atau snorkeling di sini itu kita nggak boleh langsung lompat karena nanti ikan-ikannya stres dan dapat merusak terumbu karang juga. Tunggu aku ya. Ya. Nih, jadi kayak gini, harus pelan-pelan. Adik, tunggu aku. Ribuan jenis ikan warna-warni ini seperti menyambut kedatangan saya. Mereka berenang dan bergerombol seolah membentuk formasi tertentu. Tak terasa, matahari semakin condong ke barat. Menikmati angin sore di atas jeti menjadi penutup yang sempurna petualangan saya di tanah Arbor. Petualangan saya berhenti seiring rona langit berubah menjadi jingga kemerah-merahan. Menjelajahi Kepulauan Raja Ampat tidak hanya dimanjakan dengan pesona bentang alamnya saja, namun senyum ramah warganya juga menjadi untayan cerita saya kali ini. Di balik keramahannya tersaji kreativitas yang menghasilkan kria hingga kuliner yang menggugah selera. Ikuti jejak saya, jejak petualang.
ada ikan sawah. Wah, ini besar sekali. Hampir setangan saya, kakak. Dari desa Arborek, petualangan saya bergeser ke daratan besar, tepatnya ke kampung adat Malagufuk. Jika hutan tidak boleh dirambah, aturan adat suku Moi juga mengatur tata cara memanfaatkan hasil sungai. Melianus, Kevin, dan Daniel adalah generasi pertama yang menjalankan warisan kearifan lokal di Malagufuk. Menempel di sini. Gimana kakak? Oh ini. Lah, digituin. Jatuh. Jadi, selain berkebun dan juga berburu, sebagian warga di Malagufuk ini senang mencari ikan. Nah, yang unik, umpannya seperti ini nih. Cicak hutan. Kalau di sini sebutannya apa kakak? Kaitut. Sekarang saya mau cari lagi nih umpannya lebih banyak supaya nanti ikannya juga lebih banyak yang didapat. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Toki-toki. Begitulah orang Moi menyebut cara pencarian umpan ini. Wah. Kakak Kelvin, mana? Waduh. Dapat satu lagi. Kakak Meli, simpan di daun. Ya, banyak ya? Ya sudah. Sudah cukup sepertinya ini. Lanjut saja kita mancing, oke? Oke, ayo. Kita mau lanjut mancing. Ayo kakak. Setelah umpan berhasil terkumpul, Sungai Kalasau menjadi tujuan kami. Dinamai Sungai Kalasau karena sungai ini terletak di antara perbukitan Kalasau yang mengelilingi perkampungan Malagufuk. Kala artinya sungai, sedangkan sau berarti sepi. Lama ini nunggunya ya? Iya. Nih daripada tunggu lama, kita jalan ke cari daun gatal. Ya. Oh, daun gatal, aku tahu itu. Untuk pegal-pegal toh? Iya. Ayo kakak. Oke. Hop. Nah, ini kalau kita perhatiin di sini ada bulu-bulu halus dan inilah yang bikin nanti rasanya tuh kayak ditusuk-tusuk. Tuh. Daun gatal adalah tumbuhan hutan timur Indonesia. Manfaat tumbuhan ini belum begitu populer, namun bagi masyarakat Papua, daun gatal biasa dimanfaatkan untuk menyembuhkan pegal-pegal, kurang enak badan, sakit kepala, dan lain-lain. Bantu saya ya. Ya. Percaya pada Kevin. Waduh, mantap kali ini. Ini memang sudah mulai mengeluarkan reaksi bentol-bentol. Tuh. Sudah mulai merah-merah bentol, tapi nanti dia bisa hilang dalam beberapa menit saja. Seperti kuyup. Efek bentol-bentol yang ditimbulkan merupakan proses pelebaran pori-pori dan secara otomatis dapat merangsang peredaran darah. Memang di awal cekit-cekitnya itu selalu bikin kaget. Tapi lama-lama enak. Aduh. Kalau sudah bentol-bentol seperti ini, berarti dia sedang bereaksi. Ini mungkin seperti akupuntur. Nah, artinya ini pori-porinya terbuka. Terus jadi nanti lama-lama hangat dan kaki rasanya tuh jadi lebih enteng. Oke? Ayo, lanjut. Siapa tahu ikan sudah dapat. Sungai Kalasau hanya boleh diambil ikannya dengan cara dipancing dan dipanah. Di luar cara itu tidak diperbolehkan secara adat. Wah, dapat. Dapat satu. Ayo kakak. Kakak ambil kakak. Aduh. Ikan apa ini dia? Dapat satu ikan. Ternyata benar ya, kalau kita tinggal
bisa dapat satu. Ini ikan nila ya? Iya, ikan nila. Wah, dapat satu ikan nila. Tangkapan selanjutnya di luar dugaan. Ikan yang kami dapat cukup besar. Kakak, itu lihat. Wah, dapat ikan yang besar itu, Kakak. Ini ikan sawah ini. Wah, ikan sawah. Iya. Ada ikan sawah. Wah, ini besar sekali. Terlihat karena ini airnya jernih. Wah, coba. Kita angkat dulu. Oh, Kakak, saya tahu. Wah, ikan ini memang sejenis ikan gabus. Tapi ini ukurannya cukup besar. Lihat, hampir setangan saya, Kakak. Pegang saja. Di setiap lingkungan, ikan gabus akan memiliki warna sisik yang berbeda-beda. Ikan karnivora ini harus pandai menyamarkan diri untuk mengelabui mangsanya. Wow, sudah banyak ini kita kumpulkan ikan. Habis ini kita masak-masak gimana? Oke? Siap? Oke, lanjut perjalanan kita. Lanjut masak. Cara praktis mengolah masakan saat di dalam hutan yaitu dengan cara dibakar. Meskipun di beberapa tempat, cara dan bahannya disesuaikan dengan alam di sekitarnya. Ini mirip seperti pepes, tapi kalau di sini tuh namanya ikan bungkus dan dibungkusnya dengan daun sasin. Nah, ini daun sasinnya. Ini tuh sejenis palem, tapi dia tidak mengeluarkan aroma seperti pandan gitu ya, Kakak. Tidak. Nah, ini cara bungkusnya juga seperti ini. Dilingkarkan, kemudian dilipat. Jika di beberapa daerah mengenal cara pepes, cara yang kami lakukan tidak jauh berbeda. Hanya saja pepesan kami tidak ditimbun di dalam bara, melainkan disimpan di atas perapian. Kenapa kami pakai daun ini? Karena lebih mudah ditemukan kalau di hutan dan juga dia lebih tahan panas. Jadi tidak cepat gosong. Asap yang keluar dari panggangan cukup menggugah rasa. Mantap sih. Enak ya? Enak, Kakak. Saya cukup sering menikmati ikan bakar, namun suasana selalu menawarkan rasa yang berbeda-beda. Ikan-ikan yang kami makan ini memang khas Sungai Kalasau. Secara bentuk memang dia mirip seperti ikan-ikan yang ada di pulau lain. Tapi memang di sini dari segi warna itu lebih beragam. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Malagufuk bak perisai. Warganya tidak menolerir sejengkal pun perambahan hutan. Belantaranya menjadi rumah yang ideal bagi berbagai jenis burung. Bahkan tidak jarang masuk kampung untuk bertegur sapa dengan manusia. Di atas saya di situ, saya melihat ada julang Papua lagi bersantai. Dia anteng sekali di situ. Makanya saya nggak mau bikin pergerakan dan juga suara-suara yang mengganggu supaya dia tetap bertahan ada di atas sana. Ini dekat sekali. Julang Papua adalah satu-satunya jenis rangkong yang hidup di wilayah timur Indonesia. 12 jenis lainnya tersebar mulai dari Indonesia bagian tengah hingga bagian barat. Habitat aslinya adalah kanopi hutan, hutan rawa, dan perbukitan dengan ketinggian sekitar 500 di atas permukaan laut. Inilah harta karun tersembunyi tanah Papua. Cantik, lincah, dan bersuara merdu.
Namanya terdiri dari dua suku kata. Cendra artinya dewa atau dewi, sementara Wasih berarti utusan. Burung utusan para dewa. Nama yang tepat sesuai penampilannya. Itu Om. Ah iya, benar-benar. Ya kan? Benar-benar. Cantik sekali. Laser Bird of Paradise atau cendrawasih kuning sekarang tepat berada di atas saya. Dan pagi hari seperti ini merupakan waktu yang tepat untuk kita mengamati burung. Benar. Pantas saja ya, Malagufuk itu disebut salah satu surganya burung. Karena memang dari tadi suaranya aja tuh kedengeran macam-macam ya Om, bervariasi. Luar biasa. Cendrawasih. Karena keindahan bulunya, burung ini pantas menyandang sebutan bidadari turun dari surga. Nama tersebut diberikan oleh ilmuwan barat untuk mengagumi keelokan warna-warni bulunya. Sebelum pergi mencari makan, burung dengan panjang rata-rata sekitar 43 cm ini memiliki kebiasaan bertengger di atas pohon sambil menari. Lagi nari ya Om? Iya. Itu lagi nari. Mana? Itu. Oh iya. Iya. Betinanya itu ya? Ya, itu betinanya. Saat matahari mulai hangat, gerakan tariannya semakin menjadi-jadi. Meski musim kawin sudah lewat, sang jantan terus bersolek untuk menarik perhatian sang betina. Tampilan fisik bukan yang utama. Siulan yang merdu serta tarian atraktif yang membuat luluh sang betina. Memang ya kalau jantan itu selalu lebih menarik daripada betinanya. Terlihat dia punya leher itu lebih berwarna, warnanya hijau, terus ekornya juga lebih panjang ya Om? Iya, panjang, terus warnanya ada dua kan, warna kuning dengan warna putih. Iya, betul. Yang itu yang membuat sehingga betinanya dia lebih fokus. Kalau saya amati Om, mereka itu lebih banyak berkumpul di pohon yang ini, sama ini juga kan Om? Iya. Yang besar ini. Itu pohon apa Om? Ini pohon pala hutan. Pala hutan. Iya, pala hutan. Ini Pala bijinya. tersebut, Yang dia makan ininya? Ya, yang ini yang, jadi dia ambil sarinya. Ini sarinya. Karena sarinya itu sedikit ada bapakat, terus bergetah. Bergetah. Iya. Coba ya Om. Iya. Ya, sepet-sepet emang. Iya benar. Bergetah. Cendrawasih diberi nama sesuai dengan warna dominannya, seperti cendrawasih kuning kecil dan cendrawasih merah. Yang sedang saya amati pagi ini adalah cendrawasih kuning besar jantan. Ada kurang lebih 60 spesies burung cendrawasih yang hidup di Papua. Tapi kalau di sini itu rata-rata Laser Bird of Paradise yang saya lihat. Berbeda lagi kalau di dataran tinggi, seperti di pegunungan Arfak itu ada jenis-jenis lainnya. Ada seperti Magnificent Parotia, terus ada juga burung-burung bidadari katanya ya. Burung cendrawasih yang jenis bidadari. Luar biasa cantik. Di awal saya bilang, Malagufuk merupakan perisai belantara rimba. Dan inilah salah satunya yang mereka jaga, yang akan diwariskan ke generasi kita selanjutnya. Setelah kulit kayu yang diambil, ini sekarang kita kupas lagi bagian dalamnya. Nah, inilah nanti yang dijemur, lalu dianyam untuk membuat noken. Kembali ke daerah pesisir, perjalanan saya sampai di kampung adat Malaumkarta. Di ujung petualangan di Malaumkarta, saya bertemu dengan Mama Mingke dan Mama Dina. Keduanya adalah pembuat noken. Dari kegigihan para wanita seperti merekalah, kini noken tetap lestari dan menjadi karya kebanggaan Indonesia di mata dunia. Noken tidak hanya melegenda,
tapi dia sudah mendunia. Nah, proses pencariannya harus seperti ini nih. Masuk-masuk dulu ke hutan untuk mencari kulit kayu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Membuat noken bukan perkara mudah. Memilih jenis kayu, ukuran, hingga kulit yang tepat butuh kejelian dan pengalaman. Pohon osis muda adalah salah satu yang dipilih. Mama, nanti kita mulai ambil dari mana? Wah! Oh, wow! Sigap sekali Mama, langsung hop gitu. Tarik. Kita potong daun-daunnya. Mama kasih Kakak Febi potong ya. Sini ya. Potong. Potong buah. Iya, Mama. Tidak semua bagian pohon diambil, tapi hanya batang muda dengan sedikit dahan. Ayo, Mama. Yang mana, Kak? Ini bisa atau yang mana, Mama? Sana. Itu ya? Nah, bagaimana Mama kupasnya? Oh, harus berdiri ya, Mama? Ya, berdiri. Udah kasihkan duduk. Selanjutnya, memisahkan kulit dari batangnya. Inilah kenapa kita ngambil batangnya yang sedikit cabang. Karena kalau misalnya tadi banyak cabangnya kelihatan tuh bolong-bolong dari dalam, jadi tidak bagus, tidak bisa dipakai. Nah, yang ini punya Mama permukaan mulus semuanya, tidak ada bolong-bolong karena tidak ada cabangnya. Kulit osis sudah diambil dan siap diolah menjadi noken-noken baru. Tahapan pembuatan noken yang membutuhkan ketelitian dan kesabaran baru kami mulai. Salah satunya memisahkan kulit ari dari kulit kasarnya. Setelah kulit kayu yang diambil, ini sekarang kita kupas lagi bagian dalamnya. Ini biasanya disebut owo. Nah, inilah nanti yang dijemur, lalu dianyam untuk membuat noken. Noken adalah tas unik multiguna, dari bahan yang digunakan hingga cara pemakaiannya. Wajar saja jika anyaman ini ditetapkan sebagai hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia oleh UNESCO. Oh, jadi kalau mau ngupas kulitnya itu tidak sembarangan juga. Tidak dari bawah atau tidak, ya pokoknya tidak boleh kebalik ya. Harus dari atas ke bawah. Pembuatan noken cukup identik dengan perempuan. Pada kenyataannya, pekerjaan ini bukanlah monopoli kaum wanita saja. Karena pola hubungan dalam masyarakat Papua juga mengenal pembagian tugas antara kaum pria dan wanita. Ya, Febi jemur dulu. Kulit ari yang sudah dilepas kemudian dijemur di bawah terik matahari. Tujuannya agar noken yang dihasilkan kuat dan presisi. Noken tidak hanya menjadi alat angkut semata, tetapi merupakan simbol kehidupan yang baik, cinta perdamaian, dan kesejahteraan bagi masyarakat di tanah Papua. Ikuti jejak saya, jejak petualang.